Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan proyek pengolahan citra digital kelompok 3 yang berjudul segmentasi objek daun menggunakan kombinasi metode Otsu, thresholding, dan operasi morfologi yang saya implementasikan pada Google Colab menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada proyek kali ini, fokus utama kami adalah melakukan segmentasi objek daun dari sebuah citra digital. Segmentasi ini bertujuan untuk memisahkan bagian daun sebagai objek utama dari latar belakang, sehingga bentuk dan area daun bisa dianalisa dengan baik. Metode ini menggunakan metode Otsu thresholding sebagai metode dasar, kemudian diperbaiki noise-nya menggunakan operasi morfologi. Nah, tahapan pertama di sini kami mengambil dataset melalui Kaggle yang berisikan 175 gambar yang kami simpan di Google Drive, dan datasetnya diambil dari Google Drive yang telah diupload sebelumnya. Nah, caranya pertama-tama program mengambil gambar daun dari 175 gambar tadi, diambil salah satu secara acak, kemudian diubah ukurannya menjadi 500 x 500 pixel agar semua prosesnya berjalan lebih stabil dan lebih baik. Setelah gambar dimuat, tahap kemudian adalah pengolahan citra berwarna original dari dataset yang tadi menjadi citra grayscale. Tujuannya untuk menyederhanakan informasi warna menjadi satu kesatuan, sehingga proses thresholding dapat dilakukan dengan lebih efisien. Tahap berikutnya adalah penerapan metode Otsu thresholding. Metode ini bekerja dengan menentukan nilai ambang batas secara otomatis pada citra grayscale. Hasil dari tahapan ini adalah citra biner yang memisahkan objek daun dan latar belakang. Seperti ini salah satu contohnya hasil dari visualnya. Ini originalnya, kemudian ini adalah citra grayscale yang kemudian diubah menjadi Otsu thresholding. Kemudian karena pada Otsu thresholding ini masih ditemukan beberapa masalah seperti adanya noise, lubang kecil pada objek, sehingga bagian daun belum sepenuhnya menyatu. Untuk mengatasi masalah tersebut, kami menerapkan operasi morfologi closing yang merupakan kombinasi dari proses dilasi dan erosi. Operasi ini bertujuan untuk menutup celah-celah kecil dan menyatukan bagian objek daun yang terputus. Setelah proses ini diterapkan, hasil segmentasi menjadi lebih halus dan bentuk daun terlihat lebih utuh dibandingkan hasil Otsu thresholding saja. Seperti ini ada sedikit noise di sini. Kemudian diperbaiki lebih halus. Lalu sebagai visualisasi tambahan, hasil segmentasi morfologi ini kemudian ditampilkan dalam bentuk kontur yang di-overlay pada citra asli.
Ini salah satu hasilnya yang telah dilakukan kontur. Kita bisa melihat secara langsung apakah batas objek daun itu sudah sesuai dengan bentuk aslinya atau belum. Yang ini. Selain itu, saya juga menampilkan histogram. Ini histogramnya. Yaitu untuk menampilkan binner Hasselotsu yang memperlihatkan perbandingan antara piksel dan latar belakang. Histogram ini membantu menjelaskan bagaimana metode Otsu bekerja dalam menentukan nilai ambang batas secara otomatis. Lalu, selanjutnya kami melakukan evaluasi menggunakan ground truth, yaitu citra referensi yang menunjukkan area daun sebenarnya. Ground truth ini kami melakukan ground truth secara manual dengan memisahkan area daun dari latar belakang satu persatu. Kemudian hasil segmentasi dibandingkan dengan metrik evaluasi seperti accuracy, disk coefficient, dan intersection over union atau IOU. Nilai-nilai ini digunakan untuk melihat seberapa baik hasil segmentasi mendekati kondisi sebenarnya. Ini dia hasil dari tabel metrik ground truth-nya untuk gambar pertama dan gambar kedua. Ini gambar originalnya. Setelah dilakukan ground truth dengan cara manual, lalu ini hasil segmentasi Otsu-nya. Ini gambar kedua, dan ini tabel metrik akurasi, disk coefficient, dan IOU-nya. Dari hasil yang diperoleh, dapat dilihat bahwa penggunaan operasi morfologi mampu memperbaiki hasil segmentasinya dibandingkan penggunaan Otsu thresholding saja, terutama dalam mengurangi noise. Ini segmentasi Otsu. Ini segmentasi Otsu yang tidak menggunakan ground truth terlihat. Yang di sini kurang baik ya, karena banyak bintik-bintik hitam di pinggiran daun. Sebagai kesimpulan, metode Otsu thresholding yang dikombinasikan dengan operasi morfologi dapat digunakan sebagai pendekatan sederhana namun cukup efektif untuk melakukan segmentasi objek daun. Metode ini juga dapat dijadikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya untuk ekstraksi fitur atau klasifikasi penyakit daun pada penelitian berikutnya. Demikian penjelasan dari proyek yang kami kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.